Anu jenengan usia berapa? 22 tahun. 22 tahun. Ada keluhan apa sih Pak Iti Rukyah? Suka marah-marah sama nangis berlebih, Pak. Suka marah-marah sama Nangis berlebih. nangis berlebih. Sedih. Sejak kapan itu? Udah lama. Berapa tahun? Tahunnya 3. 3 tahun. Marah-marahnya biasanya ke siapa? Keluarga. Ke keluarga. Oke. Tapi jenengan ketika mulai sering marah-marah itu ada beban masalah enggak? Atau memang dasarnya seperti itu? Enggak ada sih. Enggak ada beban masalah. Kegiatannya apa sih? Baru pulang dari perantauan. Baru pulang dari perantauan. Berapa lama dari pulang perantauan itu? Baru 2 bulan di rumah. Marah-marahnya berarti sejak kapan? Suka marah-marahnya? Di rumah yang ini apa di tempat yang dulu atau gimana? Di rumah yang sekarang. Yang sekarang. Berarti kan baru 2 bulanan ini. Kan sering telepon juga sama. Ini jadi saya mau melihat dari sisi psikologis dulu. Artinya sisi psikologis, kami praktisi ruqyah tidak apa-apa itu langsung ini jin, ini gangguan. Setelah itu bukan. Tapi kita lihat dulu dari sisi psikologis. Yakin ya, jenengan tidak ada beban masalah apa-apa karena ketika orang ada masalah yang berat, dia akan cenderung lebih emosional. Gitu. Jadi tidak sedang menghadapi masalah apa-apa ya. Dan jenengan marahnya hanya ke keluarga atau ke teman pun gampang emosi? Iya, sama teman sama orang-orang. Tadi jenengan sebutkan juga sering bersedih secara berlebihan, itu contohnya gimana? Contoh konkretnya? Juga sering nangis. Sering nangis sendiri. Ya, sering gampang nangis. Gampang menangis itu penyebabnya apa? Rasa sedih. Bisa dicontohkan yang menimbulkan nangis itu apa? Maunya baru kehilangan sesuatu atau? Iya. Oke. Kalau tidur sering mimpi apa? Sering mimpi enggak? Mimpi. Pernah mimpi yang serem-serem, mimpi dikejar-kejar ular, mimpi yang menakutkan? Ya, ada kayak jengking. Oh, mimpi kelabang. Untuk selama ini ibadahnya gimana? Sholatnya bolong-bolong atau enggak pernah sholat atau? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Oke. Biasanya kalau marah itu hanya lewat kata-kata atau melampiaskan dengan cara ngamuk atau gimana? Iya, kata-kata. Hanya kata-kata. Jadi bukan hanya ke keluarga, ke teman pun seperti itu. Iya. Yang kamu rasakan memang dari remaja seperti itu atau hanya beberapa tahun ini atau gimana? Berapa tahun sih? Beberapa tahun ini ya. Artinya yang jenengan ingat dari remaja itu biasa saja gitu ya. Dan jenengan tidak bisa memprediksi apakah ini karena pergaulan atau karena suasana kerja atau apa? Enggak. Kita bisa. Ya udah, nanti langsung kita ruqyah, kita cek. الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهانه به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات الصفا. Apa yang jenengan rasakan ketika saya tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi? Di sebelah kanan sakit. Sakitnya
terus menerus ketika saya membaca ayat Al-Quran atau hanya cuma beberapa detik atau beberapa menit tuh? Pas mau akhir. Pas mau akhir gitu. Ada yang gerak-gerak nggak dalam tubuh? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Dari proses ruqyah tadi yang saya lakukan, saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang jenengan alami ini insya Allah bukan karena adanya jin atau setan yang menguasai jiwa jenengan. Walaupun beda lagi ya. Jadi intinya jin dari kiriman atau jin yang bersifat kasar yang menguasai tubuh jenengan itu insya Allah nggak ada. Cuma memang kemarahan dan kesedihan yang berlebihan itu memang bisikan setan juga, walaupun dari setan jenis lain. Ini sama kayak ketika orang mau sholat terus ada rasa malas atau mungkin sholatnya diundur-undur waktunya, itu ya ada karena bisikan setan. Tapi setan ini beda dari jenis jin yang menguasai tubuh seseorang, yang ketika kita ruqyah langsung orang itu kesurupan, muntah-muntah, teriak-teriak. Ini setannya jenis beda lagi. Kesimpulannya apa? Setelah proses ruqyah ini, pertama ya jenengan harus berusaha melatih diri mengendalikan amarah. Karena ketika setelah diruqyah jenengan tidak melatih itu, tetap saja kebiasaan-kebiasaan yang lama akan muncul. Jadi bismillah, ya Allah, saya harus melatih emosi saya, melatih kesedihan saya. Jangan sedih yang berlebih karena itu juga bisikan setan. Jangan marah yang terlalu berlebih, yang terlalu sering, itu juga bisikan setan. Harus dilatih betul-betul. Lalu yang kedua, setan tentu akan pergi dari kita, tidak lagi membisiki kita ketika kita sudah mulai dekat kepada Allah. Ya perlahan-lahan lah. Memang untuk seusia jenengan, ya saya maklumi kalau sholat belum bisa full time, tapi memang harus bisa karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Harapan saya setelah proses ruqyah ini Allah kasih jenengan hidayah sehingga jenengan enteng untuk beribadah kepada Allah, dan setelah proses ruqyah ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taat kepada Allah dan bisa mengendalikan emosi. Oke, mungkin hanya itu pesan-pesan saya.